Halo, assalamualaikum. Inilah praktik untuk lapor SPT tahunan badan untuk konstruksi dan pengadaan tahun pajak 2025 yang kita lakukan di Kortex. Seperti apa? Mari kita simak. Baik pembaca dan pemirsa, tipspajak.com dan Tips Pajak Media, inilah panduan dan praktik cara lapor SPT tahunan badan untuk perusahaan yang bergerak di bidang usaha, konstruksi, dan sekaligus pengadaan. Untuk siapa tutorial ini? Namun sebelumnya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat yang coba kami share ini dapat sampai kepada yang membutuhkan informasi seperti ini. Untuk siapa video ini? Adalah untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan sekaligus pengadaan. Ini juga untuk perusahaan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan non-final. Poin pentingnya adalah penghasilan dari jasa konstruksi itu dikenakan PPh final, dan penghasilan dari pengadaan barang itu dikenakan PPh non-final atau tarif umum. Video ini hanya akan membahas spesifik tentang ini ya, bagaimana menuangkan penghasilan jasa konstruksi yang dikenakan PPh final dan pengadaan barang yang dikenakan non-final atau tarif umum. Untuk step by step lapor SPT tahunan perusahaan atau badan dari awal sekali hingga dapat bukti lapor, Anda bisa simak di video yang ini. Pertama, eksklusif cara lapor SPT tahunan badan di Kortex sampai dapat bukti lapor dari Tips Pajak Media yang kami unggah di 1 Januari 2025. Anda dapat menyimak videonya di tautan di deskripsi di bawah. Seperti ini ya nanti gambarnya, cara lapor SPT tahunan badan di Kortex sampai dapat bukti lapor pertama di dunia. Ya, 1 Januari kami lapor, sudah berhasil lapor. Baik, kembali ke untuk konstruksi dan pengadaan, syarat mutlak adalah Anda harus memiliki laporan keuangan. Syarat mutlak adalah Anda harus sudah memiliki laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laba rugi dan neraca, dan inilah untuk yang laba ruginya tampilannya. Ini Excel laporan laba ruginya. Untuk konstruksi dan pengadaan, maka perusahaan Anda harus bisa membreakdown mana yang atas usaha jasa konstruksi, mana yang atas usaha pengadaan ya. Contohnya seperti ini, perusahaan ini total omset adalah 4 miliar, namun untuk yang konstruksi 3 miliar dan pengadaan 1 miliar. Nah, kita harus membreakdown nih untuk biaya jasa, biaya pokok jasa atau HPP-nya bisa ketahuan secara langsung ya. Ada di 2,5 miliar. Kemudian untuk yang pengadaan, HPP-nya adalah pembelian barang di 900 juta rupiah, persediaan awal dan akhirnya 0 contohnya. Sehingga bisa ketahuan ini laba kotor dari seluruh kegiatan usaha ini, laba kotor ya, adalah di 600 juta rupiah, di mana 500 jutanya adalah konstruksi dan 100 jutanya adalah pengadaan. Nah, untuk beban usaha yang lain di luar harga pokok itu kita pakai proporsi karena tidak bisa kita breakdown secara jelas mana yang konstruksi, mana yang pengadaan. Kita ambil dari proporsi jumlah pendapatan. Konstruksi 3 miliar per 4 miliar sama dengan 75%. Oke, beban usaha kita masukkan di sini 75%. Untuk pengadaan 25% bebannya. Seperti itu ya. Inilah untuk laporan laba ruginya. Kemudian kita akan menuangkan di kertas kerja yang untuk nanti kita pindahkan ke Kortex, ke aplikasi Kortex. Ya, ke SPT tahunannya. Di sini adalah sheet Recon Kortex-nya. Sehingga dari sini langsung bisa terlihat itu dari total laba usaha di 385 juta ini ya. 385 juta ini yang final atau kita harus koreksinya di 339. Ini adalah sehubungan dengan kegiatan konstruksi. Konstruksi itu sudah kena PPh final sehingga nanti nilai fiskalnya hanya di 46 juta sekian ya. Jadi dari sekali lagi dari
penghasilan, dari penghasilan perusahaan atau dari laba perusahaan yang 385 juta ini yang nanti kena tarif umum adalah di 46,4 juta rupiah ini. Yang sisanya yang 339 ini sudah kena PPh final atas omsetnya. Gitu ya. Jadi nanti poin pentingnya adalah ini, yang nanti menjadi penghasilan kena pajaknya di depan adalah ini 46,4 juta rupiah. Caranya tentunya kita buka SPT tahunan badan ya. Nanti kita buka SPT tahunan badan di Cortex. Klik posting SPT. Di sini contohnya tanggal 18 Januari jam 2 pagi waktu Jakarta. Kemudian Anda pilih di sini sektor usahanya adalah jasa, diaudit tidak diaudit. Kemudian 1A ini apakah menerima penghasilan dari usaha peredaran bruto tertentu? Tidak ya, ini adalah untuk PPh final 0,5%. Kalau perusahaan kita ini kenanya konstruksi dan pengadaannya adalah tarif umum karena perusahaan sudah berdiri lama. Sudah sebelum tahun 2018 sudah berdiri, jadi sudah tidak bisa pakai tarif final 0,5%. Lagian untuk yang konstruksi sudah kena tarif final konstruksi khusus, dan untuk yang pengadaan ini karena sudah tidak bisa pakai PPh final maka pakainya tarif umum. Nomor 2 ini, nah C2 ini yang penting, apakah wajib pajak menerima penghasilan yang dikenakan PPh final? Kita pilih ya. Intinya di sini karena konstruksi nanti masuk di sini. Gitu ya. Apakah penghasilan memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak. Lalu kita next, kita D, nanti tampilan awal masih kosongan seperti ini. EF masih kosongan, G kosongan, H yang ini paling penting adalah 21E, kita bebankan penyusutan, yang lain-lainnya nggak ada. Oke, kita akan isi induknya L1D rekonsiliasi laporan keuangan jasanya. Nah, ketentuannya adalah ini adalah petunjuk pengisiannya. Penyesuaian fiskal positif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian untuk yang penghasilan neto fiskal sama juga penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh bersifat final dan tidak termasuk objek pajak. Lalu operasionalnya di sini tadi. Oke, kita lihat baik-baik di sini. Oke, dari laba rugi usaha seluruhnya ini di 385 juta rupiah ini 339-nya sudah kena PPh final, sehingga kita koreksi nanti 339-nya sehingga ketemu nanti angka penghasilan neto fiskalnya di 46 juta rupiah. Ya, 339 laporan laba rugi seperti ini. Maka nanti hanya kita isi satu pos aja. Hanya kita isi satu pos aja di penyesuaian fiskal negatif atas beban usaha lainnya di 339.312. 339.312.000 rupiah. Klik simpan. Maka sudah sesuai ya, sudah sesuai di laba rugi usahanya di nanti di 46,4 juta rupiah. Penyesuaiannya hanya ada di kata pakai satu saja di 339,3 juta ini di biaya usaha lainnya. Ini adalah interpretasi dari kami Tips Pajak Media sendiri. Dalam hal Anda ada pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dalam hal Anda ada pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Ini adalah pendapat pribadi kami dari Tips Pajak Media. Penyesuaiannya kami taruh hanya di satu poin di sini di beban usaha lainnya, sehingga yang paling penting adalah penghasilan neto fiskalnya nanti di 46,4 juta rupiah. Pastikan ke bawah. Nah, ini sudah ke bawah ya, 46,4 juta rupiah. Sesuai dengan laporan keuangan kita. Sesuai dengan laporan keuangan kita di sini tadi, mana laba rugi kita? Nah, laba rugi kita di sini 46,4 juta rupiah. Nah, di sini ya 46,4 juta rupiah nilai fiskalnya, karena yang ini dari 385 juta ini 339-nya sudah kena PPh final, sehingga yang belum kena, yang kena tarif umum adalah nanti 46,4 juta rupiah.
Sehingga nanti ada PPh pasal 29-nya. Sebentar, PPh pasal 29-nya di sini. Nah, 46,4 nanti pembayaran pajaknya di tarif umum di 5,1 juta rupiah ini. Sekian pemirsa, itulah tadi cara untuk lapor SPT tahunan untuk konstruksi dan pengadaan yang hanya terfokus pada bagaimana menuangkan, membedakan konstruksi dan pengadaannya. Untuk versi lengkap step by step dari awal banget sampai akhir, Anda bisa kunjungi di video yang ini. Sekali lagi, itu tadi adalah interpretasi dari kami untuk menuangkan penghasilan final dan non finalnya. Apabila ada pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Namun pada dasarnya kita sudah sesuai, itu tadi penghasilan neto fiskalnya adalah sesuai dengan laba rugi kita yang di luar penghasilan dikenakan final. Sekian, semoga bermanfaat. Silakan. Salam sukses, salam sehat, dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa kunjungi berbagai kanal media sosial kami karena Tips Pajak Media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, di YouTube, di website, di Telegram, dan juga di TikTok. Sekian, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.